nasabah ini membayar pokoknya saja, Bu. Untuk bunganya nanti subsidi oleh pemerintah daerah. Itu ya Pak Awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi Keuangan. Saya sekarang berada di podcastnya Ngulik, ngobrol urusan literasi keuangan bersama Awa dan saya Nani Nafisa. Ngobrol literasi keuangan ini obrolan santai ya, tetapi mungkin berbobot karena kita akan ngobrolin tentang keuangan, tentang apa lagi? Pinjaman, tabungan, atau yang pastinya kita harus cerdas mengelola keuangan. Iya, cerdas secara finansial. Yes. Karena kita akan ngobrol bersama narasumber yang inspiratif tentunya ya. Dan di pagi hari ini kita sedang berada di Bank Perkreditan Rakyat, benar ya? Di Sukabumi. Bersama Direktur BPR Sukabumi, Bapak Udung SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Bapak? Luar biasa baik. Alhamdulillah, sehat ya. Sehat ya. Waduh, Pak, saya baru pertama kali duduk di sini di ruangan direktur. Semoga kedepannya awal jadi direktur. Jadi awal ya. Enggak lah, beda kan jalurnya. Pemilik. Beda jalurnya. Kalau pemilik doa lah kalau itu. Mulai dari customer dulu, kita kan customer kan. Dari customer ke Ya, Teteh udah owner. Tapi Teteh udah belum punya produk BPR? Punya dong. Oh iya, Udah nabung ya. Nabung. Udah penabung Saya BPR. pakai produknya ini Tahara, Pak. Ya. Alhamdulillah. Sama Pak. Ya, Si Wajar udah Ibu, si Wajar. Si Wajar belum. Enggak si Wajarnya Bu. Kalau saya kebetulan saya juga Tahara deh. Tahara, Jadi kita Pak ya. alhamdulillah sudah berjalan Maklum bagus. ya kalau kita yang namanya emak suka boros. Dan boros puncaknya itu ada di Lebaran. Ya, jadi betul, membutuhkan banget membutuhkan produk itu ya. Apalagi mudik saya panjang, jauh sekali. Jauh benar-benar. Tidak salah kan BPR Sukabumi dengan adanya produk tidak. Tahara. Betul. Ya. Terbantu Jadi ya. solusi Pak. Jadi solusi kita. Memang itu hari ini menjadi kebanggaan semua Bu, menjadi pilihan yang banyak diminati oleh warga Sukabumi. Termasuk Tahara ini memang tiap tahun ini kami mencairkan Tahara ini hampir 90 miliaran untuk tiap tahun ini. Hari ini tahun ini mungkin lebih meningkat karena peminat tahun kemarin ini setelah Lebaran ini makin naik 10% gitu, dari tahun sebelumnya. Tahara produk pilihan terbaik untuk mudik Lebaran. Ya, mudik Lebaran. Tetapi kita sekarang tidak ngobrolin dulu soal Tahara ya. Oke, itu salah satu produknya aja sih. Salah satu produknya yang mungkin nih, Sobat Ngulik, pernah nggak kalian tuh berpikir bahwa kita pengen punya usaha gitu ya, tetapi tidak terlilit oleh bunga yang cukup besar tinggi, kayak gitu ya. betul. Nah, program pemerintah ada yang namanya program apa Pak? Namanya kredit subsidi bunga, kredit subsidi 0% bunga ya. Betul. Oke, ini segmen perdana di Ngulik. Perdana, betul. Obrolin dulu dong, Ngulik itu apa? Oke, gini ya, teman-teman warga Sukabumi nih, mudah-mudahan ini bisa luas juga bukannya Sukabumi. Yang jelas ini adalah program inovasi dari bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Ngulik ini ngobrol urusan literasi keuangan, yang di dalamnya nanti ada program-program yang mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga Sukabumi agar cerdas untuk mengatur finansial. Iya. Nah, kemudian karena hari ini program Ngulik ini ditopang oleh BUMD yang kita miliki, dan alhamdulillah di kesempatan yang pertama ini kita berkesempatan dengan BPR dulu nih Tete, karena sektor jasa keuangan memang di Ngulik ini sektor jasa keuangan. Mungkin Sobat Ngulik belum tahu nih BUMD yang menopang di Kabupaten Sukabumi selain BPR apa aja? Oke, nah kalau di Kabupaten Sukabumi kita memang kebetulan ada 6 BUMD Tete. Yang pertama itu adalah BPR, jasa keuangannya, yang keduanya LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Itu yang berhubungan dengan koperasi bukan? Koperasi, betul. Simpan pinjam itu kebetulan berkantornya di Cidolo, gak jauh, tapi insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi ke LKM. Nah, kemudian yang ketiganya ada Perumda AMTJM, Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
Kemudian yang berikutnya ada Perumda Agro Sukabumi Mandiri. Agro Sukabumi Mandiri. Iya, itu bisnisnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan itu di Agro Sukabumi Mandiri. Oh, Perumda itu? Ya. Perumda Perusahaan Agro umum daerah. Perusahaan umum daerah. Oke, agro. Nah, Ya. terus ada juga kita di Perumda Aneka Tambang dan Energi. Gitu. Itu urusannya pertambangan berarti Pertambangan, kan? betul. Dan yang Termasuk terakhir, yang emas gitu. ya, Energi. kedepannya kita bisa sampai bisa pengelolaan itu. Nah, kedepannya mudah-mudahan dengan penguatan tata kelola Perumda BUMD, ke depan kita bisa lebih mengoptimalkan mengoptimalkan potensi dari di daerah kita. Kemudian yang terakhir itu ada Perumda Pesona Pariwisata. Pesona pariwisata. Nah, mungkin orang lebih kenalnya dengan Cimelati. Kita punya potensi wisata. Nah, di situ. Yang di Cicurug gitu Yang di kan? Curug. Nah, pada hari ini program ngulik ini kebetulan kita ditopangnya itu sementara oleh BUMD dengan sektor jasa keuangan. Iya. BPR, Soal literasi keuangan ya, kan gitu. kita ngobrolnya ya, bukan Betul. literasi keluarga ya. Bukan. Kalau ya. Keluarga dulu. Ya nggak apa-apa kalau ibu-ibu makan wajar. mungkin Keuangan bagi dia. untuk keluarga, Pak. Iya betul. Ya, balik lagi ya. Jadi kalau ibu-ibu mungkin keluarga, kalau kita bapak-bapak keuangan. Iya. Berarti dengan podcastnya kita itu bakal mempintarkan kita sebagai ibu-ibu juga ya dalam Betul. mengelola keuangan Iya, betul. keluarga. Apa? Keuangan keluarga juga. Ini nggak salah kan aku ngulik Iya, gitu benar. keluarga. Jadi mungkin nguliknya K-nya harus 2, Iya, Kak, keuangan ya. keluarga. Biar saya nggak salah ya, Ya tetap pada betul. keluarganya. Nah dari ya. sisi lain Teteh, ngulik ini nanti salah satu program yang bisa mensupport kegiatan pemerintah pusat, yaitu percepatan akses keuangan daerah. Nah, itu dia percepatan yang akses menjadi keuangan hari ini concern pemerintah pusat, bahwa daerah kabupaten kota harus mengakselerasi akses keuangan untuk masyarakat. Nah, salah satunya kita hadir di program ngulik itu. Betul. Oke, dan sekarang kita akan ngobrolin salah satu programnya yaitu kredit 0% itu ya. Subsidi bunga. Subsidi bunga. Yang kita namakan apa? Kredit Mubarokah. Mubarokah. Siap. Maju, unggul, dan berkah. Insya Allah. Udah bupati banget belum sih? Iya, Insya Allah. Kalau Kita tadi gitu harusnya ya. ada salam mubarokah dulu. Iya, coba Saya belum sekarang. perkenalan. Boleh jawab Oh, iya. sekarang. Oh, Ya perkenalkan. iya. Salam mubarokah. Insya Allah. Mangga mungkin boleh. Mulai dari saya dulu. Oke, Mangga, mulai dari saya dulu. Nah, kredit mubarokah ini seperti apa sih programnya, Pak, gitu ya? Siap, Bu. Nah, kali ini mungkin Bu saya akan perkenalkan dulu kepada masyarakat Sukabumi ya, karena baru pertama kali saya alhamdulillah hari ini bisa ada di podcastnya Ibu ya, perpustakaan ya, nanti untuk di bagian Ngulik. untuk berbicara diskusi terkait dengan ngulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam mubarokah. Insya Allah. Alhamdulillah, Ibu terima kasih hari ini telah datang ke kantor Perumda BPR Sukabumi. Terima kasih juga kepada tim Pemda dari Ekonomi, Pak Wal. Selamat datang BPR Sukabumi. Sukabumi. Perkenalkan, saya Udung yang hari ini menjabat sebagai Direktur Utama Perumda BPR Sukabumi. Nah, terkait dengan tadi program ngulik ya, ini ngobrol urusan literasi keuangan, memang ini hari ini yang salah satunya program yang harus digemburkan oleh lembaga keuangan supaya masyarakat ini tentunya jangan salah arah ya, jangan salah pilih, terutama dalam pengelolaan keuangan di masa saat ini digitalisasi ya. Nah, sekarang kan zamannya digitalisasi, kita harus menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai khususnya masyarakat Sukabumi ini terjerumus terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin Ya, itu Bu, tidak ya. Karena ya tidak bertanggung jawab baik untuk penyimpanan dana ataupun untuk peminjaman gitu Bu. Untuk peminjaman ini kan hari ini dengan digitalisasi ini banyak, kita pegang HP pun hari ini tawaran-tawaran untuk pinjamkan banyak Pak. ya Bu ya. 1 jam cair. Selalu muncul gitu, kan. Pak. Tinggal kita klik pinjaman sekian angsuran ini. Kalau cair kan banyak 1 jam, banget. kalau cair mah ya kurang dari 1 jam juga bisa kalau cair. Nah, ini kewajiban Tiba-tiba kita ada yang lah. telepon, ini
nomor diangkat kan sama Iya, kita. iya. Selamat siang Bapak Ibu, saya mau menawarkan gitu. program Mau itu lihat. segitu dimudahkannya. Dimudahkannya hari ini, makanya hati-hati lah, Betul, hati-hati masyarakat jangan sampai terjerumus atau salah pilih untuk membutuhkan modal terkait dengan usahanya, apalagi usahanya. Alhamdulillah hari ini program pemerintah Kabupaten Sukabumi tentunya program unggulan Pak Ya, Bupati, Pak Bupati, Pak betul. Bapak Dr. Anas Haji Asep Japar MM ini untuk Kabupaten Sukabumi telah meluncurkan produk Bu, yang dimana kerjasama dengan salah satu BUMD yaitu kami BPR Sukabumi terkait dengan program kredit subsidi bunga, Pak Awal ya, kredit subsidi bunga, yang mana hal ini tentunya sangat membantu masyarakat untuk meringankan untuk pembayarannya Bu, dan tentunya hal ini tentunya dalam rangka untuk mendidik masyarakat supaya UMKM-nya bisa berkembang gitu kan. Betul. Bisa berkembang. Sementara ini Kabupaten Sukabumi ini tahun awal 2025 ini kita udah membuatkan satu perbub ya. Pemerintah ini membuatkan perbub terkait dengan program kredit subsidi bunga ini Bu. Perbub. Ya, perbub terkait dengan subsidi bunga ini untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi gitu kan. Nah, ini yang sebutnya kalau kami ini sebut dengan produknya itu Primas Bu. Primas ya Pak ya. Primas, pinjaman Produk bank ringan gitu, ya. masyarakat Sukabumi. Ya, kenapa disebut ringan? Karena ini program ini masyarakat ini hanya nasabah ini membayar pokoknya saja Bu. Hanya membayar pokoknya saja, untuk bunganya nanti subsidi oleh pemerintah daerah. Itu ya Pak Awal ya. Jadi ini kebetulan sekali di satu sisi untuk mendongkrak perekonomian di daerah, satu sisi untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM Kabupaten masyarakat Kabupaten Sukabumi ini untuk lebih meningkat kelasnya gitu kan. Jangan sampai UMKM ini ada di kelas bawah terus nanti terjerat lagi dengan rentenir kan. Nah, ini itu kan yang dikhawatirkan itu. Makanya program pemerintah daerah ini adalah bagaimana membantu UMKM ini supaya bisa naik kelasnya dengan cara pengelolaan finansial yang benar juga. Itu Bu tujuannya itu. Iya. Jangan tergiur dengan hal-hal yang dimudahkan ya. Betul. Ya, yang dimudahkan dan belum jelas juga gitu. Itu. Mungkin terkesannya ya dengan kredit ini ribet gitu. Iya, betul. Ngurusin A, ngurusin B, ngurusin C, karena nanti juga Bapak akan bercerita ya pengajuannya seperti apa. Iya. Mungkin kesannya ribet, tetapi kita hadir di sini untuk membantu ya Pak Ya, betul. Karena mungkin kalau sekarang Bapak Ibu yang punya usaha tetapi belum punya perizinan, justru dengan ini didorong untuk punya perizinan, betul, gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Ya, betul. Itu gini Bu, untuk bagaimana sih masyarakat untuk mendapatkan pinjaman ini? Sebenarnya ini sangat mudah Bu, sangat mudah sekali. Karena ini bukan berarti untuk meningkatkan UMKM-nya saja, tapi satu sisi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bu, supaya UMKM-nya itu naik kelas tadi Bu. Makanya dengan adanya program ini, pemerintah daerah ini dengan aturan perbubnya ini mensyaratkan untuk pinjaman ini masyarakat harus sudah mempunyai NIB ya. NIB. Artinya nomor izin berusaha ya. Nomor izin berusaha itu. Ini kan ini untuk NIB ini program pemerintah yang gratis ya Pak Awal ya. Hari ini kan gratis untuk buat NIB, tinggal masyarakat misalkan bisa cara online kan, tidak perlu datang ke kantor dinas juga kan. Hari ini cukup misalkan kalau perlu bimbingan tinggal datanglah ke kantor kecamatan ya. Ada kecamatan di tiap wilayah pasti ada kan kecamatan. Pendamping UMKM juga ada. Pendamping UMKM juga ada. Bagaimana caranya untuk mendapatkan NIB gitu. Kalau masyarakat merasa kesulitan, dan ini gratis ya. Gratis, tidak usah bayar kan ke pemerintah untuk mendapatkan nomor izin berusaha ini. Itu sebenarnya sangat mudah. Cuman itu syaratnya usahanya udah ada, NIB-nya udah ada, gitu aja. Gitu syarat itu sangat mudah, gampang, tidak ada. Gini, gitu kan. Kayak kita tuh kenapa hari ini mungkin ada UMKM yang beranggapan ribet kan? Kita yakin kalau UMKM-nya benar, itu nggak akan ribet. Pasti dia sudah punya NIB, aktivitas usahanya. Tapi emang sasarannya UMKM aja Pak yang UMKM yang ini untuk UMKM karena kebetulan Bu hari ini dengan program Kabupaten Sukabumi ini lebih dulu dari aturan kami yang ada, karena hari ini tahun ini bulan ini keluar aturan OJK terkait dengan kemudahan akses pembiayaan UMKM. Oh iya. Nah, peraturan
proyek kan udah turun, bulan ini udah kan turun. ya. Sementara kita udah jalan. Sementara ini kita Iya, udah kita udah jalan, lebih jadi dulu, kita Teh. mendorong gitu, sangat mendorong gitu, sangat mendorong. Mbak Sukabumi udah lebih awal gitu ya, bukan Pak awal tapi Ya. udah lebih Kita awal. Bu. programnya lebih awal karena mungkin lebih- namanya dia awal juga. Enggak gitu juga. Oh, enggak jangan. Bukan Oke, gitu juga. salah. Alhamdulillah Bu, udah Kita lebih dulu ya, alhamdulillah. karena pemerintah ini hari ini lebih berfokus untuk meningkatkan UMKM ya. UMKM dengan kebijakannya Kementerian Keuangan, gitu. Bagaimana UMKM di Indonesia ini supaya lebih maju, lebih meningkat gitu. Karena faktor yang bisa mempertahankan ekonomi kuat secara nasional adalah UMKM-nya juga Iya. kuat gitu. Itu sebenarnya. Ya, makanya kenapa harus memilih program ini? Karena memang itu tadi ya, pertama untuk keamanan, yang kedua biar tidak terjerat dengan piutang, rentenir ya, yang bunganya itu bisa berlipat-lipat kan. Ya itu. Ini sudah disubsidi loh oleh pemerintah. Iya, betul, Bu. Bukan berarti kita tidak ngasih keuntungan buat BPR juga kan ya? Tetap ada. Ya, Memang ada BPR subsidi nggak dari rugikan BPR. karena ada BPR subsidi nggak bunga, rugi. Bu. Iya, tenang Ya. pegawai BPR nanti. Ini kepedulian, aman. kepedulian Iya, pemerintah betul, daerah lah betul, dengan Bapak. program unggulan Pabupaten ini sangat luar biasa gitu. Ini yang penting kita masyarakat benar-benar memanfaatkannya ya, menggunakannya. Ada keinginan untuk maju UMKM-nya gitu. Jadi sisi lain pilihannya mungkin kenapa sih BPR yang pelaksana programnya Teh? Nah, kenapa tuh? Jadi memang sisi lain BPR itu salah satu BUMD yang kita miliki. Jadi harapan kami, tentu harapan kita BUMD-nya nanti maju, tumbuh, berkembang, kemudian pelaku UMKM-nya pun bisa naik kelas. Gitu. Jadi sisi lain, si UMKM-nya pun dibantu, UMKM kemudian dibantu, BPR-nya pun sebagai BUMD pun nanti tetap bisa Berjalan. dengan aktivitas ini bisa Masyarakat naik juga gitu. dibantu. Iya, gitu. Dan itu bentuk kepercayaan pemilik pemerintah daerah kepada BPR. Dan saya yakin mungkin masyarakat pasti akan lebih percaya deh ke BPR. Saya yakin. Jadi ya kalaupun bercanda ya, jadi jangankan orang lain, saya juga mau teh kalau tanpa bunga. Yuk usaha dulu yuk. Ya, baik. Usaha buat MBG yuk. Kita bisa gak sih? Iya. Bukan UMKM, MBG. Buat supply MBG gitu. Kebutuhannya apa ya? Jadi kelasnya beda. Ini mah untuk UMKM kecil Bu, yang UMKM kecil itu kecil. masyarakat yang karena dia ada batasan Bu, atau batasan iya. plafonnya. Ada Pinjamannya itu maksimal sampai dengan 5 juta. 5 juta, Bu. Sampai maksimal dengan 5 juta. Hari ini ya tentunya kalau misalkan masyarakat UMKM-nya udah maju kan ada kelasnya juga BPR kelasnya. untuk pindah ke produk BPR-nya lain. ya. Iya, gitu. Itu kan. iya. Tujuannya itu kan kalau udah naik kelas jangan mau disubsidi terus kan. Iya, Berarti ada harus lagi. usaha sendiri lah mandiri. Dengan adanya naik lagi ada pinjaman BPR untuk usaha mikro kelas menengahnya. Ada gitu kan. produknya nanti. Ada produknya juga Disiapkan kami. produk. Tapi tentunya untuk yang kelas sudah maju kan jangan mau disubsidi ya. Iya, gitu. Masa memberatkan pemerintah Iya, gitu. gitu. Kan kita juga baru mulai kan. Iya, gitu, maaf. Tapi 5 juta nggak cukup kayaknya untuk MBG ya. aduh. Berarti tidak ada jaminan khusus ya Pak ya untuk Nggak ada mengajukan anggunan. kredit ini. Kalau anggunan tidak ada Bu, ini tidak anggunan tidak ada. Kalau jaminannya tentunya usahanya ada itu aja. Karena kami akan melakukan analisa, nanti petugas kami ini melakukan analisa terhadap usaha apa yang dijalani gitu kan. Didatengin juga Pak. Datangin analisa di biasa di kunjungan analisa akhirnya nanti untuk pembinaan selanjutnya Bu. Karena kami bukan hanya melepaskan pinjaman saja, kami berkewajiban untuk melakukan pembinaan lebih lanjut gitu. Bagaimana cara pengurusan finansial mereka itu supaya lebih apik, lebih tertata gitu, begitu kan. Nah, terus ini Pak Dir, ini kan nanti ditonton mungkin bukan hanya warga Kabupaten Sukabumi nih ya. Nah, ini sih program ini atau kredit ini itu bisa kalau di luar warga Kabupaten Sukabumi bisa nggak nih? Nah, itu. Gitu. Karena ini adalah Bertanya nih. untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, makanya syaratnya juga berdomisili KTP Sukabumi. Nah, itu poin pentingnya. Jadi khusus KTP-nya yang di atasnya Kabupaten Sukabumi. Iya, gitu, betul. Jadi untuk walaupun ini ada Sukabumi kota, tidak bisa membiayai ya. Oke. Karena khusus kanyaah kadede kanyaah karayat Warga Kabupaten. untuk masyarakat Kabupaten Iya. Sukabumi
Sukabumi. Kan KJKS kemarin kita Kanya gitu. Karahayat kan. Kanya kita. Itu Betul. Kanya Karahayat. Karahayat. Ya. Jadi tepat sekali gitu programnya. Jadi nanti mungkin ini mohon maaf untuk teman-teman warga di luar Kabupaten Sukabumi, mohon maaf mungkin kalau untuk kredit yang subsidi bunga hari ini kita fokusnya ke warga Kabupaten Sukabumi. Iyalah, warga Kabupaten Sukabumi juga 2,8 juta. Iya. Depan luas. Jadi kalau yang lain mau, kalau yang lain misalnya mau pengen ini ya pindah dulu aja berarti. Iya. Harus pindah dulu. Masih banyak Kabupaten Sukabumi yang perlu kita bantu, Iya, Pak. betul. Perlu kita bina Banyak. atau tingkatkan ekonominya gitu. Iya. Dan memang UMKM ini perlu diperhatikan sih memang. Betul. Sangat perlu, Bu. Sangat perlu karena kan ekonomi itu kuat karena UMKM-nya kuat gitu kan. Betul. Tuh. Hari Dan ini hari ini kan jadi situasi fokus ekonomi juga, kan masih jadi fokus pemerintah pusat juga emang UMKM memang sedang dibidik begitu Ya, dengan berbagai programnya, terlebih tadi kalau kita masukkan ke program nasionalnya akses keuangan daerah itu memang salah satu sasarannya itu nanti yaitu pada UMKM. Gitu. Makanya hari ini BPR sisi lain diberi kepercayaan, tapi sisi lain juga memang mendapatkan tugas yang tidak mudah. ya. Mungkin memang tidak mudah pasti ya. Tidak mudah. Betul. Tapi Karena yakinlah insya Allah dengan terkadang kita juga semua ini. ada program-program yang membuat masyarakat itu terbiasa dikasih gitu. Iya, betul, Ya, betul. Ya, sementara kan kalau ini mengajarkan kita untuk mereka berkembang Ya. gitu. Karena harus balik modal lagi Ya, kan ya. gitu, dengan adanya pembayaran Ya. kredit gitu. Ada beberapa program yang kadang mungkin juga itu yang mengajarkan masyarakat itu nerima tanpa Ya, harus tanpa mengembalikan harus, ya, ya, sesuatu kan. Ya. Ya itu akhir-akhirnya biasanya program gitu Jadi nggak ini, jalan iya, ya betul. masyarakat. Ya, harus dididik pertanggungjawaban juga kan. Iya, Tidak perlu hanya betul. untuk dikasih tapi tidak Iya. kita lakukan pembinaan. Betul. Ini sangat penting kewajiban kita ya. Iya, Mungkin kami Ya. sebagai lembaga keuangan juga pemerintah juga, daerah juga betul. gitu. Ya, Nah, gitu. apakah proses itu misalnya gini, dengan tadi kan dikunjungi Ya. dulu kan, Ada survei. ada di Gitu, survei Pak ya? Survei, Ada, tetap lakukan ada. Itu juga berarti langkah BPR untuk memastikan bahwa produk ini tepat sasaran. Betul itu untuk menghindari kesalahan gitu karena Iya. kalau kita dilakukan kunjungan, lakukan survei ini takutnya kita juga pertanggungjawabannya tidak benar gitu karena itu harus Iya. benar-benar tepat sasaran karena menyangkut dengan subsidi bunga tadi Pak. Betul. Nah, usahanya harus ada, NIB-nya juga harus sudah jelas. punya gitu kan. Terus masyarakatnya Kabupaten Sukabumi bukan gitu. Karena kan di Perbumnya jelas Yap. bahwa yang mendapatkan adalah warga Kabupaten Sukabumi gitu kan itu, Bu. Dan nanti untuk menjaga kelancaran programnya nih Pak Dir, ke depan tuh kami pemerintah daerah itu mungkin BPR tidak bekerja sendiri. Iya. Nah, kita dijaga setidak-tidaknya oleh dua perangkat daerah. Yang pertama Dinas DKUKM Betul, sebagai betul. pembinaan, yang keduanya itu Dinas di Koperasi. Dinas Koperasi dan, Koperasi. dan Perdagangan ada di Indaga Industri dan Perdagangan. Jadi setidak-tidaknya dua dinas ini nanti yang melakukan dari mulai verifikasi juga ikut membantu. Nah, kemudian pembinaan juga gitu agar sisi lain BPR-nya juga aman, kemudian si penerima manfaatnya juga tumbuh. Penerima manfaat tumbuh dan inklusi keuangan daerah Ya, betul. tumbuh juga. Tumbuh juga betul. itu tujuannya. Jadi harapan pemerintah daerah Sukabumi ini tercapai lah. Mudah-mudahan tercapai dengan apa yang kita inginkan ini. Gitu. Dan di sini mungkin nanti tambahan kita di ngulik ini kita nanti terkait dengan program ini tuh poinnya bahwa ini tuh pinjaman bukan hibah. Makanya Nah, tadi itu. Pak kan sebutkan Bukan ini hibah. ada pertanggungjawaban Saya juga makanya. bukan. Kalau hibah ada lagi mungkin nanti, Iya, tapi ini iya. tuh bentuknya pinjaman. Ini kan harus ada pertanggungjawaban untuk kembalian Iya. angsurannya. Makanya tidak semerta-merta ini mentang-mentang ada program pemerintah ini Iya. merupakan hibah kan sudah salah itu mengartikan biasanya itu. masyarakat itu pada ini namanya juga program pemerintah Iya, gitu. dikasih. Nah, program pemerintah ini memang untuk meningkat UMKM tapi dibantu dengan subsidi bunganya. Jadi masyarakat tadi kembali hanya membayar angsuran pokoknya saja Iya, gitu. betul. Jadi kalau pinjam 5 juta tinggal dibagi kalau 1 tahun 12 bulan ya, dibagi 15 bagi 12 itu aja yang dibayar. Yang dibayar Kalau pokoknya bunganya ini kan masyarakat ini gratis, sampai ini gratis. Dan mungkin Pak Dir, kalau sepengetahuan Pak Dir di atau pelaksana program baik BPR atau perbankan lain, sepertinya cuma di kita ya yang 0% ya.
Kebetulan ya ada di BPR lain sudah ada sebenarnya, sudah ada di BPR milik Pemda lain sudah ada di Jawa Barat Tapi tentunya. 0% juga. 0%, sama di subsidi juga ada di. Kan sekarang udah jadi program pemerintah. Iya. Ya, ada. Dan cuman kebetulan saja Sukabumi sudah melakukan Ya, gitu. Ya, Sukabumi alhamdulillah hari ini udah Program jalan. pemerintah. Gitu. Ya, betul. udah jalan hari ini. Ya, tinggal masyarakatnya sekarang. Misalkan masyarakat harus kemana sih datangnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan pinjaman ini. Nah kebetulan Bu, untuk BPR Sukabumi ini kan ada di semua wilayah. Ya. Dari mulai Jampang Kulon, Betul. ya, Jampang Kulon, ke Sagaranten, Pelabuhan Ratu, Cisolok sampai ke utara, Cicurug ini. Kami ini ada kantor cabang. Masyarakat tinggal datang ke kantor cabang, tinggal bawa KTP, kopi KTP, KK, dan juga kalau udah NIB ya NIB lah, perlihatkan kepada petugas kami. Nanti petugas kami akan tindak lanjut untuk kelanjutan kreditnya. Gitu. Itu budaya itu aja, tidak ada harus bawa apa-apa. Kalau persyaratannya sudah lengkap, berapa lama Pak di survei, antara survei sama pencairan? Kalau sudah survei dinyatakan layak tidak akan lama Bu, maksimal itu 3 hari juga udah bisa, udah bisa proses ya. Udah proses. Jadi SOP-nya itu, jadi nanti bisa di ini juga mungkin Pak Dir diinformasikan juga ke calon penerima manfaatnya itu. SOP-nya ini misalnya itu berapa hari, jadi kalaupun misalnya si calon penerima manfaatnya menunggu antara apakah memang tidak ya gitu. Jadi harapan kami itu ada edukasi juga dari petugas kita di BPR di masing-masing cabang tuh untuk menginformasikan berapa lama nih proses. Itu ada Pak. Nah, ada itu untuk pinjaman apabila nasabah udah komplit melengkapi persyaratannya ini tidak lebih dari 3 hari. Kami udah bisa merealisasikan. Yang penting nasabah pas datang kalau lengkapi nanti tim kami datang survei, pas survei dinyatakan layak, insya Allah putusan kita udah keluar, itu udah bisa direalisasikan gitu. Berarti kalau di sini mah Teteh, kalau yang lain mah kan 1 jam cair, ini mah 5 menit cair. Pencairan mah gampang Pak. Kalau cairnya ya. Pencairan gampang, pencairannya. Sudah itu kan, asal sudah lengkap saja. Iya betul. Persyaratannya sudah ditempuh. Udah diproses pencairan sebenarnya berapa menit ya? Iya gitu. Jadi 5 menit Pak kita. Kelengkapannya dulu. Lengkapi persyaratan. Memang tidak segampang yang iklan-iklan yang itu ya. Misalkan 5 menit cair gitu. Cukup dengan nomor handphone. Tidak segampang itu. Tetapi yakinlah kalau ini lebih aman gitu ya. Ketimbang yang mau mulai usaha, wah ini ada kredit bagus nih, 5 menit cair gitu. Tapi ujung-ujungnya kalian harus mengembalikan uang dengan jumlah yang lebih besar. Ya hati-hati, dihitung juga bunganya, dendanya gitu kan hari ini. Banyak yang tertipu hari ini tuh Teteh. Iya, karena terus jangan juga khawatir ketika misalkan nanti setelah 5 juta misalkan yang cair yang khusus yang Mubarokah ini, yang 0% ini cair, misalkan kedepannya kalau sudah berkembang, kurang nih modalnya, ada program lain. Ada program lain. BPR Sukabumi siap menyediakan layanan program yang bervariatif gitu. Iya kan. Banyak Bu, insya Allah banyak kami bantu gitu kan. Tetap dibimbing juga nih sama Dibimbing juga, bimbing juga untuk lebih. Ada, tetap dimonitor lah begitu. Jadi kan biasanya gitu Teteh, kalau kita gitu Teteh, kalau misalnya nggak punya ini, diteleponin sama bank tuh, mau pinjem nggak? Ini juga begitu nanti. Kalau lancar, kalau bagus usahanya baik, terus dia udah naik kelas, pasti jangan mereka yang datang. Ini teman-teman BPN nanti yang datang ke sana. Nah, ini milik pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, kenapa tidak dimanfaatkan gitu kan. Rank peminjaman berapa lama Pak biasanya yang di ACC? Maksudnya untuk kreditan plafonnya Pak. Untuk plafonnya tidak lama Bu. 12 bulan ya? Oh, untuk waktunya, untuk jangka waktu ansurannya paling lama 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan, 1 tahun lah untuk program yang ini ya. Untuk program yang kredit primas ini. Pinjaman ringan masyarakat Sukabumi. Nah, 12 bulan paling lama itu dengan plafon 5 juta gitu. Insya Allah diberi kemudahan lah karena kami juga ini merupakan program pemerintah daerah tentunya karena kebetulan BPR juga BUMD ya Pak. Nah, semua harus peduli terhadap UMKM Kabupaten Sukabumi. Oke, ngeresek kamu makan ya loh. Lapar dia ya. Lapar dia. Tadi tawarin makan nggak mau. Suara kamu edit gimana dah? Kamu gampang. Oke. Ada yang lain, hal lain kira-kira.
Cukup tadi ya kalau persyaratannya tadi sudah clear ya. Persyaratannya Kita cukup. ada, Hanya kemudian fotokopi KTP saja, KK dan NIB ya. NIB tentunya udah terdaftar ya Pak. Iya. Ya, terdaftar. Bapak harapan Bapak dulu ya. Baru nanti saya boleh juga punya harapan ya. Boleh. Berharap seorang Harapan punya. dari BPR sendiri dengan program ini untuk masyarakat paling penting itu apa Pak? Intinya harapan kami dari BPR Sukabumi, Bu, dengan kondisi hari ini ya, saya berpesanlah kepada masyarakat, jangan salah pilih lembaga keuangan gitu. Karena lembaga keuangan itu ada yang berizin dan diawasi OJK, ada yang tidak. Makanya dengan adanya program seperti ini, manfaatkanlah program ini khususnya kepada para pelaku UMKM. Silahkan manfaatkan program ini, tentunya dengan pertanggungjawaban, angsurannya juga harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya, kita jangan sampai dengan adanya tawaran-tawaran hari ini yang sangat mudah dengan menggiurkan, itu jangan sampai kita tertipu di akhir sehingga nanti mengeluh saya terjerat tren pinjol lah. Karena tujuan kami ini, tentu tujuan pemerintah Kabupaten Sukabumi ini dengan adanya kredit bunga subsidi ini tentunya adalah untuk meminimalisir beredarnya rentenir di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat itu supaya terhindar dari rentenir, Bu. Rentenir dan pinjol satu lagi, Pak. Ya, dan pinjol juga. Ini sebenarnya program ini kita sama-sama ya dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir rentenir dan pinjol, Bu. Karena hari ini kan banyak yang ngadu ke sana sini, kami korban pinjol, kami korban sehingga udah jadi masalah, menjadi kewajiban pemerintah juga kan. Ya, itu yang dikhawatirkan. Menyelesaikan masalah dengan masalah kalau begitu. Iya. Makanya kalau mau usaha, datanglah ke bank yang benar-benar berizin dan diawasi OJK gitu. Jangan sampai datang ke lembaga yang salah. Karena banyak kan hari ini yang menawarkan pinjaman ini. Kita harus pintar-pintarlah memilih. Ya itu ya. Makanya saya berpesan kepada masyarakat Sukabumi, untuk kebutuhan modal usaha, mangga BPR Sukabumi siap untuk melayani. Siap melayani. Oke. Kalau dari sisi sebagai tangan kanannya Bapak Kabag, kira-kira harapan yang ingin dicapai dari program ini apa? Satu, yang pertama kan memang kita punya tugas dan tanggung jawab yang cukup berat ya kalau di bagian perekonomian, walaupun tidak secara keseluruhan menanggung semua tugas untuk pertumbuhan ekonomi, tapi sisi lain kita punya tugas yang justru lebih detail gitu untuk pertumbuhan ekonomi. Satu, kalau kami sebagai pembina BUMD-nya tentu ingin BUMD-nya, BPR-nya tetap sehat, ya, tetap baik, kemudian masyarakat menerima manfaatnya pun tumbuh secara baik tentu, dan pada ujungnya ini untuk kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Itu aja sih. Kalau program ini selain BPR ada kerjasama dengan bank lain nggak Pak? Untuk ini program ini tidak ada, Bu. Ini dengan pemerintah daerah saja. Tentunya kami dengan pemerintah daerah yang mana berkolaborasi ya dengan dinas UMKM, dengan dinas koperasi Indagin ya. Nah, dengan koperasi, dengan koperasi juga, karena kami harus tahu bahwa yang menjadi binaan UMKM ini dinas ini apa saja itu. Dan juga ini, Bu, perlu juga diketahui oleh masyarakat di zaman digitalisasi ini yang jadi kendala perbankan hari ini kan ada mudahnya pinjaman pinjol tadi. Hari ini kan dengan kita misalkan kadang-kadang masyarakat ini butuh pulsa, kita buka misalkan SPP ya untuk membeli pulsa. Kadang lupa. Nah, ini waspada karena ini akan menjadi bumerang juga untuk masyarakat kalau hal ini lupa bayar gitu. Walaupun misalkan pinjam pulsa 20.000 tapi kita lupa bayar, ini naik diselik, Bu, di BI checkingnya kan jelek gitu kan. Kalau lupa ini masyarakat ini harus paham, jangan sampai dengan ada kemudahan-kemudahan ini membiarkan sehingga pada saat masyarakat membutuhkan modal nanti akan terkendala gitu karena BI checkingnya jelek. Nah, ini masyarakat harus pintar-pintar, maka tadi pesan pada masyarakat dalam mempergunakan media sosial terutama untuk layanan digitalisasi harus pintar-pintar pilih lah, dan juga harus
benar-benar tanggung jawab dibayar gitu. Karena jangan sampai dengan nilai tidak seberapa sehingga BI checkingnya muncul jelek gitu. juga. Ya, 20.000 tetap masuk dibicarakan. berapapun kalau kita pinjol ini pinjaman melalui belanja melalui ShopeePay apa itu naik Bu, ada di BI checking. Jadi jangan harap kita anggapan saya beli pulsa lupa ada ini melalui aplikasi ini dibiarkan. Jangan, karena nanti akan naik BI checkingnya dia ada jelek kalau tidak dibayar gitu. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat betul. juga. Gitu. Iyalah, pandai-pandailah memilih barang atau membelanjakan uang yang mungkin tidak seberapa di Iya, kantong iya. kita gitu lah ya. Jangan terbuai dengan Kemudahan-kemudahan, ya. kemudahan, jangan terbuai dengan keinginan-keinginan Iya, yang betul. mungkin Iya, iya. sebetulnya gak butuh-butuh Yang amat amat, gitu. iya, Terkadang betul. kan kayak gitu. Masih banyak pilihan. Cuman iseng aja, Iya, kadang hanya gitu iseng kan. apa gitu pilih-pilih. Iya. Iya ada yang lucu begitu. Cuma 15.000. Kayaknya pengalaman pribadi tuh ya itu mah. Iya, iya. Itu kadang-kadang Bu, hari ini kalau ada calon nasabah nih, ada calon nasabah datang ke BPR, kita dicek seliknya ini sampai nggak cukup 5 lembar. Itu dalamnya ada biaya belanja di Shopee ya, Tokopedia ini kan, ada Yang nggak pulsa ini dibayar, kadang-kadang berarti ya. ini berapa lembar gitu data-data mana. Memang itu udah lunas ya, tapi datanya ada itu. Jangan harap kita dengan belanja ini tidak ada track recordnya aja. Transaksi itu tercatat Tidak semua di terrecord, BI ya, checkingnya. iya, Ada. iya. Track BI checkingnya ada Bu. Ada. Berapapun nilainya tidak dibatasi. Pasti naik ke BI checking gitu. Gitu. Iya benar. Oh berarti saya kepikiran Teteh Iya, kalau belanja apa? macam-macam jangan online Jangan, berarti ya. jangan. Iya dia. Jangan. Kalau dibayar boleh, Kamu butuh apa? Nanti saya jualan. Boleh. pinjam boleh Pak, belanja boleh. Tapi kita jangan mengabaikan kewajibannya itu yang penting. Iyalah, Iya. kita juga harus belajar tanggung jawab. Iya, betul lah. Tanggung jawab Kan itu terhadap kan literasi kebutuhan. keuangan itu salah satunya tanggung Iya. jawab. Tanggung jawab terhadap kita keuangan. pengeluaran. Makanya Betul. kita memang harus mulai berusaha belajar ya bagaimana mengelola Betul, keuangan. betul, Ya, betul. keuangan kita kan yang tidak mungkin tidak Iya. banyak. Biar kita ketika dapat uang banyak siap gitu ya, iya. benar. Oh bukannya uang nggak ada uang siap ya? Oh, ini Enggak, kebalik, ketika kita dapat uang banyak kita sudah siap Iya, gitu. ada gitu ya. Utamakan kebutuhan. Iya, jadi jangan sampai ketika dapat uang banyak karena nggak siap belanja, Jadi bingung. besok nggak ada lagi gitu. Utamakan kebutuhan, Apalagi, abaikan keinginan. ya apalagi nanti kalau tahara saya cair gitu kan. Bisa dapat bonus Pak nanti nih. Berarti Bapak ada ini nggak Pak? Ada ini bonus nggak kalau yang taharanya besar Pak? Kalau tahara kebetulan tahara tidak ya. tidak Kalau untuk sih. tahara karena tahara udah bonus Pak. Tahara ini tidak biaya administrasi. Oh, iya. Masyarakat Saya bisikin aja khusus buat ini aja sudah aja. Taharanya. Udah lebih dari bonus Pak. Tahara ini tidak biaya administrasi bulanan kan Bu ya. Iya, benar. Tidak ada potongan juga Jadi itu untuk mah tahara itu. bunga, berarti hanya bunga aja kan ya? Kayak seperti gini ya Pak, ketika saya ikut program Tahara, karena kan kerjasama sama bendahara Ya, itu betul. yang memotong langsung gaji saya, nggak kerasa itu Iya, Pak. nggak kerasa, Pak. Nggak kerasa. Kenapa nggak kerasanya? Karena saya nggak ngerasa nyetor gitu. Iya, betul. Karena Nah, itu. kerjasama kan waktu itu sama saya sama bendahara, jadi bendahara yang memotongkan. Tiba-tiba pas Lebaran dapat amplop gitu Iya, gitu. tebal. terasa dapat uang THR tambahan. Iya. Bedanya kalau saya Bener. datang ke sini langsung bayar sih. Tapi saldonya ingat kan Bu, Lebaran dapat sekian gitu kan. Nah kebetulan saya termasuk Luar orang yang biasa. agak Enggak ini. lupa saya berapa saya Lu dipotong. saking banyak mungkin Terlalu banyak. Terkadang Jadi saya nggak kayak tahu. gitu. Bu Nani kan ini dapat potong. Oh emang saya dipotongnya sekian. Gak tahu ya saya tipikal orang yang kayak gitu Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bu, telah menjadi nasabah. Mudah-mudahan kalaupun perlu pinjaman juga ke BPR lah. Ya. Iya, saya tuh satu lagi yang pengen saya ambil produknya yang soal pajak kan, Tanggungan pajak, ya. kendaraan. Oh iya, gitu pajak ya. kendaraan, Mudah-mudahan ya. saya juga bisa. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin soal itu ya Pak. Boleh Bu, mangga Ngobrol-ngobrol yang ya. lain. Oke. Ya, tapak program gubernur Tapak, juga ya. kan ada acara Oh, iya, kendaranya ya. tapak. Iya. Nanti kita tindak Tapak lanjut itu juga ya. gitu. Mudah-mudahan nanti ASN bisa Bisa bayar semua. pajaknya Iya. melalui BPR. Itu juga sudah masuk betul, Pak. APBD kan? APBD. Kalau yang pajak itu. kalau pajak kan ada pendapatan daerah. pendapatan kan? daerah. Pendapatan Masuk daerah. pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Lumayan. ya. Jadi nanti bisa ketika pembayaran pajaknya tertib, ya pemasukan ke daerah juga pasti ditertib. Oke, closing statement mungkin Bapak ada dulu nggak?
Ya intinya dengan podcast ini kami pesankan pada masyarakat tetap harus jaga-jaga dan pilih lembaga keuangan yang benar-benar diawasi dan berizin OJK tentunya Bu. Dan juga kami harap semoga program ini masyarakat juga bisa lebih aktif, lebih andil untuk supaya perekonomian di Kabupaten Sukabumi lebih meningkat, lebih baik juga. Dan yang paling penting kami BPR Sukabumi sangat mendukung terhadap program pemerintah Kabupaten Sukabumi ini, Pak Bupati ini kami sangat mendukung supaya kabupaten ini lebih maju ekonominya, masyarakat sejahtera menuju Kabupaten Sukabumi yang mubarokah. Insya Allah. Tutup dong acaranya. Tete aja dong. Tutup, coba. Sultan. Tete aja lah. Oke sobat literasi keuangan, jangan lupa tonton terus Ngulik, ngobrol urusan literasi keuangan ya, biar kita pinter soal finansial. Sekian saya Nani dan Saya Awa dan Bapak Udung. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan literasi meraih mimpi untuk Sukabumi.